Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kuliah, NPM 1811010462 dari kelas C semester 6 Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Septuri MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian tidak hadir? Hadir semua? Baiklah, untuk sekretaris jangan lupa ya mencatat absen kehadiran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Sebelumnya, ada yang udah tahu bagaimana sejarah dakwahnya Rasulullah SAW di Makkah? Belum pada tahu? Ya sudah, jika belum pada tahu, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu pada surat Al-Alaq ayat 1-5, tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Sejak saat itulah beliau diangkat menjadi nabi. Udah pada hafal kan surat Al-Alaq ayat 1-5? Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kemudian ketika beliau menerima ayat 1-7 surat Al-Mudaththir, setelah itu wahyunya terputus. Lalu Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dan bertanya-tanya, apa yang harus beliau sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan kepada siapakah beliau menyampaikannya. Lalu turunlah surat Ad-Duha. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Beliau hanya mengajak orang-orang terdekatnya seperti Siti Khadijah, istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, dan Zaid bin Harithah, bekas budak beliau. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam yaitu Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakan beliau dan masuk Islam, diantaranya yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian setelah perintah Allah turun pada surat Asy-Syu'ara ayat 214-216 dan pada surat Al-Hijr ayat 94, maka Nabi Muhammad pun melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Pertama, Nabi mengumpulkan keluarganya di rumah beliau. Kemudian setelah selesai makan, Nabi pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Tiba-tiba Abu Jahal, paman beliau, menghentikan pembicaraan dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan rumah Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya, Nabi pun kembali mengundang keluarganya. Setelah makan, Nabi kembali menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu kembali Abu Jahal, paman beliau, mengacaukan suasana dan mereka yang hadir pun tertawa. Dalam keadaan riuh, Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu," ucap Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW pun gagal mengajak kerabatnya. Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy.
beliau naik ke Bukit Safa dan menyeru manusia. Orang-orang berkumpul dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dakwanya. Tiba-tiba Abu Jahal berteriak, "Celakalah engkau hai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad hanya terdiam sambil memandangi pamannya. Sesaat kemudian turunlah surat Al-Ahzab. Dakwah Nabi mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dicaci, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, serta jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan ancaman tidak dapat mencegah dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabat-sahabatnya. Untuk menghindari siksaan, Nabi pun memerintah sahabatnya hijrah ke Abisinia. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, Nabi pun mengalihkan dakwanya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang-orang Taif, namun ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Lalu Nabi tidak berputus asa. Beliau terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Dakwah Nabi pun mendapat sambutan dari orang-orang Madinah dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqobah. Setelah perjanjian Aqobah yang kedua, Nabi pun menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan ini membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, serta tetap bersemangat menyampaikan kebenarannya. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang pertama, Nabi Muhammad mengajarkan akidah. Nabi Muhammad datang membawa ajaran tauhid. Beliau sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit, bumi, matahari, binatang-binatang, laut, gunung, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan ciptaan Allah. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaannya. Dengan keyakinan ini pula, mereka percaya Allah akan memberikan kebahagiaan hidup bagi mereka. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan di duniawi. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini pula lah, Nabi Muhammad dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Thalib, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan saya tinggalkan. Biarlah nanti Allah yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan atau kebinasaan karenanya." Ini pula lah yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah dapat bertahan atas siksaan yang beliau terima dengan tetap mengucapkan Allah Maha Esa secara berulang-ulang. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan akhlak mulia. Selain mengajarkan akidah, Nabi Muhammad juga mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik. Keteladanan beliau juga diwujudkan dengan menganjurkan agar menjaga kebersihan pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, Nabi mengajarkan agar ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang lain haruslah didasarkan pada niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ketika memberi jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi harus tulus karena niat lillahi ta'ala. Kemudian Nabi mengingatkan bahwa jangan pula kita memberi karena berharap akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang telah kita berikan. Selanjutnya, Nabi Muhammad pun menganjurkan agar menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim tidak hanya sekedar membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, akan tetapi mengasuh, memelihara, mendidik mereka, serta menyayangi mereka. Dan yang ketiga ialah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pertama, beliau berdakwah secara rahasia atau diam-diam atau al-dakwah bil al-sir.
Dan yang kedua, dakwah beliau secara terang-terangan ad-dakwah bi al-jahr. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Yang keempat, hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Yang kelima, Quraisy memboikot kaum muslimin. Dan yang keenam, perjanjian Aqabah. Dan yang ketujuh, perjanjian ke Madinah. Selesai dari sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Baiklah anak-anak semua, penjelasan hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Sudah pada paham dengan yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah jika sudah paham ya. Oke anak-anak, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk kalian ya. Yaitu oleh-olehnya baca tentang materi selanjutnya, yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Minggu depan akan Ibu tanya, siapa yang bisa menceritakan bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Oke? Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.